Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahu alazim. Puji dan syukur pada sama-sama kita aturkan kehadiran Allah yang mana Allah pada siang ini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat, mudarat masalah kegiatan sehingga masih jaga kita nikmat iman, sehat, masalah nikmat kesempatan. Alhamdulillah dapat kita hadir pada sore ini, pada siang ini, yaitu dalam rangka ziarah di bulan Rajab. Mudah-mudahan langkah dan niat kita yang ikhlas menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Balik kita dari ziarah itu dapat diberi rahmat dari Allah, syafaat dari para nabi, barakat dari guru. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekali dunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana beliau Rasulullah telah berhasil membawa kita dari alam sulman kepada alam nur, dari alam jahiliyah kepada Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada para guru-guru, para alim ulama, para mursyid dan para khalifah. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada para imam cerdik pandai selaku pemuka adat dalam negeri, dan istimewa kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang ini, yaitu jamaah yang datang dari Payakumbuh dan Kabupaten Sidoarjo. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai kata soal mukadimah salam, aku cukupkan sedemikian, kita langsung saja kepada inti pokok acara kita. Sebagaimana pada siang ini, tanpa ada ikatan janji dan kita buat, tanpa ada kesepakatan yang kita cari, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah antara jamaah yang datang dari Payakumbuh dan jamaah yang datang dari Sidoarjo. Kan ada dua janji sudah. Nah, tapi alhamdulillah Allah pertemukan kita pada siang ini dalam satu niat dan tujuan. Niat dan tujuan kita tak lain bukan ingin kita menziarahi peninggalan yang ditinggalkan Al-Karam Guru kita Syekh Burhanuddin yang tasawuf dari dahulu menjadi pakaian. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin di antara jamaah yang hadir ada dan baru sekali datang kembali. Mungkin di antara jamaah ada puluh dalam kado bahkan 3 tahun. Jadi sebelum bagian kita buka, alangkah eloknya kita baca agak sedikit riwayat sejarah tentang pakaian dan alukaran Guru kita Syekh Burhanuddin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, menurut riwayat sejarahnya, dan pakaianku adalah ijazah dari guru. Lalu tamat mengaji menuntut ilmu di Aceh. Ketik balamu Sikanun Simono, kemudian datang Magalang, yaitu beliau sebuah gelar yang itu Syekh Burhanuddin, yang mana artinya Burhanuddin itu adalah penyuluh agama, hitam dan kamanarangi, kalam dan kamari cahaya. Alhamdulillah, barakat perjuangan dan dakwah beliau di bumi Minangkabau lah sama-sama kita rasakan nyaman dan segala-galanya nyaman. Itu adalah suatu perjuangan dari beliau Al-Karam Guru kita Syekh Burhanuddin. Di kesimpulannya apa? Kalau tidak di beliau Syekh Burhanuddin, mungkin tidak akan tagak agama Islam di bumi Minangkabau. Jadi oleh sebab itu makanya sekali dalam setahun kita berusaha untuk hadir ke bulan menziarahi beliau. Mudah-mudahan niat dan tujuan kita diberkahi oleh Allah dan mendapat berkah dari guru kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian jamaah Bapak, menurut sejarahnya beliau Al-Karam Guru kita Syekh Burhanuddin dilahirkan di Nagari Tuo, Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Ayah beliau bernama Pak Pasaki Karimun Merah Basukuto. Ibu beliau bernama Cukwi Candi Bilang Pandai Basukuti. Beliau lahir pada tahun 1026 Hijriah. Ketek Banamo diakhirkan beliau lahir di bulan Tuo, yaitu Nosi Ambon. Menurut riwayat sejarah di dalam Tuo. Kemudian di saat beliau berusia 15 tahun, pada tahun 1041 Hijriah, beliau sepakat dengan keluarga untuk hijrah dari turun ke rantau. Merantaulah beliau ke rantau Pasisir. Di pesisir pantai itu dikenal dalam sejarah rantau Pasisir.
Manakala beliau di suatu daerah, suatu negeri dan pada musim lupa Allah. Jadi beliau pun turun dari negeri Tubuh Pariangan lewat Kabatipuh belok kita tiba di Malalo, dari Malalo kemudian sungai, tidak sungai Batang Kamaki. Kemudian tiba beliau di suatu daerah dan pada musim lupa Allah itu menurut riwayat sejarah. Disitulah beliau tinggal, disitulah beliau bakar waktu mintek, waktu atau. Kemudian jamaah Bapak dikasih riwayat pada sejarah. Akhirnya beliau pun dipertemukan dengan seorang ulama yang datang langsung dari Madinatul Munawwarah. Beliau bernama Yahyu bin Abdul Arif, atau lebih dikenal dengan nama beliau Syekh Madinah. Di menurut sejarahnya, di saat si Kanut kecil baru kabau hilanglah kabau beliau. Dicari kabau dan hilang. Kama pedoman ayin kabau kasih pula arah perjalanan beliau arahan. Pada saat itu yang Syekh Madinah sadar membagi tambah di dalam sungai. Beliau lewat sadang mencari kabau dan hilang. Akhirnya batanya lasi kabau kawalo Syekh Madinah. Ada nampak barang karana ambo lewat di situ. Pada saat itu babu lain tanyo lain jawab. Aki Syekh Madinah, wahai nak mudo, urusan barang karana naleko cari kita belakangan dahulu. Kok lain nama menungguan aku agak sebentar gadang dari kabau besar dan pegiat. Takunan langkah diperhatikan Syekh Madinah tadi sadang membagi tambahnya. Ditambah dan pasang dan kue itu bukan jalo seperti ramah jalo ini, tapi tambah dan pasang itu adalah para pakarabi itu menurut keterangan sejarahnya. Di dibagi dari Semadinah para pakarabi itu dari sungai dibawa ke tepian. Pada saat itu dengan izin Allah seluruh lidi dan ado penuh dibasuh oleh Allah. Disitulah tercengang si Kanut mencari kelebihan yang ada di dalam diri Semadinah, maka disitulah tumbuh keinginan beliau untuk belajar kepada Syekh Madinah atau guru yang pertama dari Al-Mukarram Bukit Syekh Burhanuddin. Kemudian mengajilah beliau, belajarlah beliau dengan Syekh Madinah. Pada tahun beliau belajar lebih dan kurang 2 tahun. Hingga beliau belajar dengan Syekh Madinah, yang si Kanut kecil ko sangat samparono patuh, sangat samparono hormat, sangat samparono disiplin beliau di dalam belajar. Tidak ada caci, tidak ada kurangnya. Maka beliau dia adalah sebuah nama atau sebuah gelar kecil oleh Syekh Madinah, oleh guru yang pertama yaitu si Malik Pono atau si Fakir Pono, si Pano Samparono itu menurut riwayat sejarah. Jadi jamaah Bapak, setelah nama itu dilakirkan oleh Syekh Madinah, maka lebih dikenal nama beliau itu waktu kecil adalah si Pono. Ini nama beliau itu si Pono waktu kecil, itu yang dilakirkan. Sebenarnya jamaah Bapak, nama Pono itu adalah sebuah julukan atau gelar yang diberikan oleh Syekh Madinah kepada Syekh Burhanuddin. Di mana tahun beliau mengaji lebih dan kurang 2 tahun. Kaji sadang taraso-raso, ilmu sadang dapat tanggung, awak sadang cenderung mengaji, rupanya Syekh Madinah hilang. Di saat halawatnya, sampai halawatnya sampai puluhan yang berpuluh malam, tidak hitungan minggu baru beliau mulai hilang. Hilang, tidak tahu kejelasan, hanya tidak tahu baru hilang atau itu. Wallahu a'lam, antara kembali beliau kepada Allah dengan tubuh-tubuh dan kasar. Wallahu a'lam. Ide kerana guru dicarilah tak masuk, guru lama hilang tak tahu kejelasan, bagaimana beliau dalam kesedihan. Di saat beliau bangun rokok tak karena rasa galau kecil
atau kato yang malu katoko acok kali disampaikan oleh Syekh Madinah ketika beliau belajar. Kato wahai kono kok nyampang dah ada waktu iswa tinggallah kampung halaman kalianlah menuntut ilmu carilah seorang ulama yang lebih alim dan sufi. Beliau bernama yaitu Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fashuri Asyikiri di Aceh. Jadi akhirnya dia kata katoko tadi dalam beliau memanok selalu katoko teringat akan beliau. Akhirnya menyugulatkan iktikad beliau, diminta doa restu kepada ibu bapa. Barangkali beliau meninggalkan Sintuk Lubu Anwar menuju ke tanah Aceh karena dari Lencong. Hanya dan tujuan memperdalam tentang ajaran Islam. Kemudian dia bapak dia ladangkan izin doa restu dari ibu bapa beliau. Barangkali beliau jual beliau barangkali menurut sejarah coba jalan kaki diawali langkah dengan bismillah. Coba bayangkan jalan kaki beliau kaji dulu paku itu dari sisi blok itu dari kayak umum keulanya kok. Jadi contohnya dah, beliau berjalan kaki dulu. Jadi riwayat pendek sejarah di pertengahan perjalanan Allah pertemukan beliau dengan sampai kenal laki-laki. Kenal berkenalan, dia tahu di kampung tidak kemana tujuan. Dan surah menjawab nama Allah berhubungan panjang asal kampung di padang gantian bersangka. Itu yang menjadi tuan wali pada gantian. Kemudian Nasura menjawab nama Allah Muhammad Nasir asal kampung di kota Tanah Padang. Nasura menjawab nama Allah Sitarapan asal kampung di Kubok di Bogor Solo. Nasura menjawab nama Allah Buyong Mudo asal kampung di Bayang Salilo Puri-Puri pada Sablo Pesisir. Beda kemana tujuan saudara? Dan kami pun tak tahu arah, tak tahu tujuan. Nanti kau kama tujuan engkau. Aku cik beliau simono. Dan kamu tujuan aku meninggalkan sipon untuk menuju ke tanah Aceh, mencari seorang ulama yang alim dan sufi, memperdalam tentang ajaran Islam. Kau itu tujuan engkau, biarlah kami kau pahit bersama-sama engkau. Aku menurut sejarahnya. Di mana lagi Aceh. Balipo menurut riwayat sejarah. Ringkas riwayat pendek sejarah di bola beliau di Aceh ditemui Syekh Abdul Rauf. Kemudian disampaikan tujuan maksud. Di dalam beliau menyampaikan tujuan maksud kepada Syekh Abdul Rauf. Tak kena puluh Syekh Abdul Rauf ketika beliau masih di Madinah dahulu. Anak tak kena beliau kartu guru amanah guru. Akhirnya guru beliau Syekh Ahmad Musasi Abdul Rauf. Nanti setelah sekian tahun engkau menetap dan mengajar di negari Lencong di tanah Aceh, akan datang orang Baliwo dari arah selatan Minangkabau. Di antara orang dan Baliwo seperti ciri-cirinya surat. Kok jalannya maragam kuminya dari tanah, agak pendek kakinya sabalah tidak. Kok datang orang dan kataku isu Abdul Rauf, tarimulah sebagai murid dan akhirkan kaji dan akhirkan ijazah kepada beliau dan akhir bergelar Syekh Burhanu. Itu menurut sejarah di dalam kampus sejarah. Di akhirnya Pak, di antara dan Baliwo tadi dicari ada salah satu yang pas pada fisiknya dengan yang digambarkan oleh Ahmad Musasi kepada Syekh Abdul Rauf. Akhirnya diterimalah mereka dan Baliwo sebagai murid, mengajilah beliau di Aceh lebih dan kurang 23 tahun. Itu menurut riwayat sejarah. Pada 23 beliau berangkat ke tanah Aceh pada tahun 10 sampai 10 Hijriah. Di saat itu beliau berusia 17 tahun. Sekembali dari Aceh, mengakhiri belajar beliau di Aceh,
beliau kembali ke bumi Minangkabau pada tahun 1066 Hijriah. Ya, 1023 1066 berarti 23 tahun beliau belajar atau mengaji dengan Syekh Abdul Rahman. Itu menurut riwayat sejarah. Kemudian jamaah kaum berapa? Diterima balik kepada riwayat, diterima laporan dan balik sebagai murid mengaji dan beliau di situ lebih kurang 23 tahun. Lama sama. Tapi walaupun lama sama, menurut sejarahnya Pak Kok, beliau dan mengaji di guru hanya sekali-kali dan kawan para pekut diwali di malam. Ya, di beliau hanya sekali-sekali mengikuti pelajaran. Di antara beliau sama Sodiaci hanya mengabdikan diri kepada guru. Bagi nyusulan guru nyatakan sampai majak. Ukuran lasase betul jamaah bapak nyoba balik kalau mati nyoba pehan nyoba bawa terhadap guru. Itu saja karena beliau jamaah bapak. Tapi walaupun itu karena beliau di saat musakarah dia tuan, setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh guru kepada para murid di saat musakarah itu, setiap tanya bisa beliau menjawab dan setiap tanya ada para tanya di beliau. Tak kakulah kelebihan al-mukaram guru kita sekur arbit sama so beliau di anak anjing. Wabena jawab. Kalau kita mengaji guru di tujuan kaji limo barang dapat jawab. Kecil, tidak. Tujuan kaji limo dapat kecil. Nanti pun dalam timbul, ya boh. Beliau tak jarang mengaji ilmu dapat. Bahkan punya beliau tu mendapat kelebihan yang demikian. Kalau digali-gali sejarahnya bapak, karena apa? Adab beliau kepada guru sangatlah tinggi. Tidak salah kata Rasulullah, al-adabu fawqa minal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Al-adabu khairun minal ilmi. Adab itu lebih bagus daripada ilmu. Jadi adab kepada guru sangat tinggi jemaah kami Quran. Itulah pernah menunjuk menolak. Lalu pernah itulah pernah menyadiwan air kafe guru bawah. Lalu pernah itulah pernah membuat anak guru. Lalu pernah aku baku kaji dan mau dapat jemaah. Isu guru awal ini. Coba. Nah. Di jamaah bapak, aku nak dikatakan adab. Di adab itu lebih bagus daripada ilmu. Di dalam kitab ta'lim syarat menuntut ilmu itu ada 5. Pertama, taraf tak cukup bekal. Kemudian kesayangan guru. Dan sampai lampu sama dan kalimu rajin apa kaji dia orang pasal jalan di Madura. Salah satu yang menonjol di dalam diri beliau guru kita si Burhanuddin atau si pondok kecil adalah kesayangan guru. Nyolah mendapatkan kesayangan guru sehingga Allah ilhamkan ilmu ke dalam diri beliau. Aku salah satu kelebihan al-mukaram guru kita si Burhanuddin belakang. Jadi beliau dan Nabi itu adalah yakinkan guru. Nah, salah satu contoh itu termasuk ceramah beliau sama Sodiace. Ketika beliau mengembalakan terhadap gurunya, jauhi gurunya. Kemudian si Abdul Rahman ingin pergi ke Subarang dalam dakwah. Ditinggalkan pasal oleh si Abdul Rahman kepada istrinya. ABC beliau berbalik si podo beko dari pakan kabalo suruh nyaman Sulamo ke Subarang. Pada saat itu jamaah keempat di saat si Abdul Rahman ya, dan pada saat itu Aceh itu hujan kabeh pabrik kilek. Di akhirnya dia kalah hujan, ya, terjadilah banjir. Beliau pun kembali dari pakan kawalo disampaikan pasal di istri Abdul
Akhirnya setiap pulau tadi buruan papasan mono tidak babalik dari pakan kabalo susul nyoka subarang. Oh itu kecil dua beliau. Beliau segera memenuhi panggilan turun tadi. Kalau kita turun dari rumah dicari di kaki sungai dan sungai langganan. Kapal dah ada, piduk dah ada, perahu dah ada. Kau guru bermasalah, suruh kasuara. Air gadang, sungai gadang, piduk dah ada, perahu dah ada. Arisiko jawab bapak beliau yakin akan Allah, yakin kepada guru, nyosadarkan dirinya yang gaib, nyosadarkan dirinya yang lama kepada wasat Allah yang maha kuasa. Jawab bapak bisiko beliau membaca Bismillah. Ya, dipulang dari Subhanahu. Jadi pada saat itu disaksikan oleh kawan-kawan beliau. Seakan-akan sungai tadi, batang air tadi nyopida kering seperti tanah dan nyopida. Dipulang dari Subhanahu. Duduk dan di samping Syekh Abdul Rauf. Ketika beliau duduk di samping Syekh Abdul Rauf, akhirnya Syekh Abdul Rauf dan ibu orang tua anaknya. Jawab kembali tadi kok. Beliau pun tak perlu membanggakan diri di hadapan guru. Jawaban beliau dengan mudarat dan iradat dicari keluarnya Syekh Abdul Rauf dua dado, perahu dado, air jangan lapai, kemudian sungai gadang meluap. Nah beliau dibodoh di Semarang. Jawaban kembali tadi kokono, beliau dengan mudarat dan iradat Aku salah satu kelebihan atau kiramat al-mukarram guru kita Syekh Burhanuddin, sama beliau masih belajar dengan Syekh Abdul Rauf, guru beliau di tanah Aceh. Jadi kalau habis suatu hikmah di zaman bapak, bukan dia yakin dengan guru, dia yakin memenuhi suruh guru, dia yakin memenuhi perintah guru. Dia sadarkan diri dalam Prabowo sehingga alhamdulillah ditolong beliau Tuhan. Aku katakan tadi. Jadi kalau kita ingin belajar dan ingin mendapatkan suatu berkah ilmu, maka rendahkan hati, tinggikan kata, hilangkan keraguan, timbulkan keyakinan. Tabuju lalu tamanatkan kata. Jangan kita lepas Sayyidina Ali saja adabnya kepada guru saya ini. Maaf, ya. Pada suatu masa dalam hikayatnya, Sayyidina Ali itu terbentur akan artian sebuah ayat. Kemudian ditanyalah kepada sahabat-sahabat yang terdekat dengan Rasulullah. Tidak satu pun sahabat yang tahu apa arti ayat dan apa kandungan ayat itu. Bila minta Sayyidina Ali itu bertanya kepada sahabat-sahabat, jawabnya tidak satu pun sahabat yang bisa mengartikan dan memahami apa arti ayat. Akhirnya Pak, lalulah seorang pemuda, seorang anak kecil. Dia tak tahu bagaimana Sayyidina Ali, kemudian bertanyalah kepada pemuda tadi. Ya ashabi wahai sahabat, engkau dan dihati hidayah oleh Allah, engkau dan diberi petunjuk oleh Allah. Aku minta yang mencari apa arti ayat kau kepada sahabat-sahabat. Engkau dan diberi petunjuk oleh Allah, tolong aku pemahaman aku arti ayat kau. Atau Sayyidina Ali kepada anak kecil tadi. Jemaah beberapa hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian dicari ayat tadi. Pada saat itu Allah titipkan ilmu ke dalam dada anakku menjabarkan apa makna ayat yang ditanya oleh Sayyidina Ali. Pada saat itu jemaah bapak lama dapatkannya sebuah pemahaman ayat. Di saat itu Sayyidina Ali mencabik pedangnya di pinggang. Akhirnya Sayyidina Ali, wahai pemuda, engkau pada saat ini, pada detik ini, engkau berhak jadi guruku. Dicabik pedang, wahai pemuda, kau pedang. Ikut pedang, tidak, silahkan. Kalau kau bunuhlah. Kau cacanglah. Kau pancurlah. Kata kepada Sayyidina Ali, memandang sebuah ilmu. Nyawanya serahkan kepada guru yang jamaah. Bapak, aku dari kandungan Adam.
Al-adabu fawqa minal ilmi. Adab itu lebih bagus, lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Di jamaah diri yang dimuliakan Allah, bagi kepada riwayat. Ujian, rintangan, cobaan beliau lewati dengan ketabahan dan kesungguhan hati beliau di dalam mengabdi dan menuntut ilmu, belajar dengan Syekh Abdul. Setelah beliau mengakhiri khalawatnya selama 40 hari 40 malam, sekembali dari khalawatnya, habisikulah beliau dan mengaji pada guru. Akhirnya Syekh Abdul Kono selesai tugas engkau kalah, selesai khalawat engkau kalah. Wabali angka surau amjapun segala kitab dan ini kita mengaji. Dibuka lah segala kitab dan segala kitab dia letak di hadapan guru. Jemaah Bapak, kitab seluruhnya Nahu, Sarah, Matik, Balaghah, Usul, Fikih dan Tasawuf dibuka. Sebelum beliau membuka kitab Quran, Syekh Abdul, wahai kono, tolong tuli aden dibaca oleh Syekh Abdul. Bismillah, diikuti oleh si kono. Bismillah. Akhirnya Syekh Abdul, wahai kono, cuba cari hati, cuba pandang ke bawah, dicarilah hati, nyatu tampak di beliau tiang aras. Dicari ke bawah, nampaknya tuh musik kuning dan katujuan. Akhirnya Syekh Abdul buka lagi kitab, dibuka kitab. Diambil seluruh kitab tadi hanya pangkanya. Kemudian ditutup balik. Sungguh pangkanya dan diambil bahwa jamaah hadirin yang dimuliakan Allah dan pahamlah masuk ke dalam nadu Syekh Abdul itu menurut riwayat sejarah. Baru disebut saya baru sampaikan. Wahai kono, ujian, rintangan, cobaan telah engkau lewati dengan kesyukuran dan ketabahan hati engkau di dalam mengabdi menuntut ilmu padaku. Maka pada hari ini berakhirlah pengabdian engkau dan sempurnalah amalan yang aku terima dari guruku Syekh Ahmad Kusasi. Wahai kono, ikut juga, ikut peci, ikut kitab, ikut Al-Quran, ijazah untuk engkau. Pada saat ini engkau aku beri gelar Syekh Burhanuddin, engkau aku angkat sebagai khalifah. Itu menurut riwayat sejarah. Akhirnya Syekh Abdul, wahai kono, ingatlah selalu akan ilmu dan pengajian yang telah aku berikan kepada engkau. Apakah engkau masih ingat itu, wahai kono? Apa jawaban beliau Syekh Burhanuddin? Insyaallah Syekh, kaji seluruh kaji ilmu yang telah engkau berikan kepadaku akan selalu aku ingat dan aku kenal sepanjang masa. Akhirnya Syekh Abdul, kono masih ingat ambil kajian dan kajian di situlah beliau menjawab. Akhirnya Syekh Burhanuddin atau si kodok, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, man arafa rabbah faqad fasadal jasad. Sejumlah Syekh Abdul, galak manislah Syekh Abdul. Kemudian Syekh Abdul berkata, wahai kono, wahai Syekh Burhanuddin, nanti di bumi Minangkabau tanganmu akan dicium oleh para pemangku Minangkabau. Namamu akan harum, namamu akan dikenang sepanjang masa. Alhamdulillah jamaah kami dan Bapak. Sampai saat ini nama beliau masih tetap harum di dalam hati kita. Nyatanya harum sekali dalam setahun itu hadir dan itu sialah beliau jamaah kami dan Bapak. Aku tahu nama beliau kan tak pernah diundang di mudah-mudahan. Ada orang baik rupa diundang. Segala jamaah dari baik rupa pailah waktu ulang, pailah waktu suruh pondok. Ada orang undang. Ikut undangan optinya pertanian antara guru dengan murid, hubungan rohaniah antara mursyid dengan salih. Mudah-mudahan terjalin hubungan dunia sampai akhirat. Amin. Apa itulah menurut riwayat sejarah Muhammad. Di kesimpulannya Allah, pakaian itu adalah ijazah dari guru. Dan ijazah usianan punya telah jalin milik pribadi Syekh Burhanuddin. Kalau milik pribadi Syekh Burhanuddin, kamu di bawah pasti guru jalan. Kodak kamu rumah rangkai,
Kodak rumah anak ini menurut sejarah Yosef Burhanuddin tidak pernah nikah, tidak ada punya istri, tidak ada punya anak, maka tinggallah peninggalan beliau di rumah orang lain. Di surau dan tuduhan ini, surau pondok Kinting dan Waduan ini dahulu kalanya adalah sebuah rumah kecil, tapi beliau mana pergi dan menemui garisnya jamaah terpaksa kembali dari Aceh atau dari menuntut ilmu. Itu menurut riwayat sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sekedar riwayat dan sejarah ringkas Al-Mukarram guru kita Burhanuddin. Karena waktu mengingat waktu puasa masuk, ya. Jadi ini kita buka pakai beliau. Corak kumonya, motif kumonya, berkali-kali berarti berkebet 1 sampai 10. Nah, kemudian bungo bakuni dua tadi bungonya berbuka-buka, merahnya dak merah, hitamnya dak hitam, coklatnya dak coklat. Biasanya merah dak merah, hitam dak hitam, coklat dak coklat. Artinya sadang elok. Apa makna sadang elok di sini? Jangan sampai tinggal kewajiban kita kepada Allah dan mencari barang yang dijamin Allah. Kewajiban kita kepada Allah salat sembahyang di waktu sehari semalam. Apa barang yang dijamin Allah? Yaitu rezeki. Di kesimpulannya apa? Jangan sampai tinggal sembahyang di kasawah, di kaladang, di manggaleh, di usaha. Kalau tinggal sembahyang di kasawah, di kaladang, di manggaleh, di usaha, berarti itulah walabillahihat. Lagi pabudak di nama masuk alamet kakaram itu isur di akhirat. Aku dan baru kita jago pakbo kasawah lah, kaladang lah, manggaleh lah, usaha lah. Nah sembahyangnya sampai kita ditinggalkan. Kadang-kadang dia banyak itu urusan dunia, kadang-kadang urusan akhirat tahalah di urusan dunia. Contoh tinggal sembahyang di kasawah, di kaladang. Kadang-kadang mengalir kasawah di kaladang dia boleh lain namun dia tinggal sembahyang. Itu nampak dia boleh di kiamat. Tapi di perempuan di sini muaro kali tak guna perempuan. Tapi udah perlu aja kau jawab. Karajola, kasawala, kaladala, magalela, bausaola, dan sholatnya sampai itu tinggalkan. Jadi artinya dunia iyo, akhirat iyo. Akulah dan kamanya laminan itu dunia sampai akhirat. Kemudian jawab bungonya buka-buka. Akiasan saiyo sakato saidi sabti. Salata usah balai datang. Al-jami'atu Muhammad wal firqatu asad. Berjamaah-jamaah itu mendatangkan rahmat, bercerai-berai itu mendatangkan asad. Bisa yo sakato saidi sabti salata usah balai datang. Ajunan wakwe kalau lai saka itu insyaallah tidak usah apa atau sakato la sakano sakano dimakan sakato sadio sapaham. Kemudian bungo baju dan kadio tadi motif bungonya bungo darajat dirika dikurung dipagang. Hikmahnya risiko pakbo. Biasanya asal kue ke dalam kaji. Ibarat kita menanam tanaman di tengah padang, kalau tidak kita pagar namun tanaman itu hidup. Ya, mungkin kali makan jawi, kapau, kabiang segala macam dan kamagaduh. Wali dua kita. Kita hidup di dunia, kita sebagai insan kamil, manusia yang mulia, ciptaan Allah yang paling mulia, hidup di dunia ini bagaikan hidup di tanah padang yang luas.
Apa tanaman yang paling rancak yang harus kita pegang, yakni iman di dalam dada. Daya keimanan itu kita pegang dari jauhi kabau kafir dan kamakan atau hawa nafsu dunia syaitan. Aku musuh iman yang paling baik di dalam diri kita. Aku nambah orang jawab di mari Pak iman tidak orang tahu hawa nafsu dunia syaitan itu musuh dan paling jatuh di dalam diri kita. Jadi kita pakai keimanan kita. Ibarat caranya memakai iman. Pernah lagi, kan? Di jalan iman itu kita pakai dua jalan dituju lagi. Yang pertama kata Rasulullah majalisil ilmi. Artinya apa? Duduklah kamu di dalam majelis ilmu. Dalam pengajian. Sering-sering kita mendengarkan tausiah, aco-aco duduk dengan orang alim supaya kok utak baisi dengan ilmu. Yakinlah Pak, orang yang berilmu dan tak bisa memahami hal iman, orang yang bodoh itu dan capek dijerumuskan syaitan. Aku pokoknya para lu di dalam dunia ilmu. Di kita akhir pokok dasar ilmu. Sudah pun dan kamu kata Rasulullah jadidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Bermantap, berbaharui, berkokoh, berkuat di imanan kamu kata Rasulullah dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Di kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid. Apabila kita acung membaca sering mengucapkan insyaallah akan membekas ke dalam jiwa kita tauhid yang pokok. Dia tidak layu dibuat dan mati. Kalimat la ilaha illallah kalimat thayyibah kalimat dasarnya elok. Apabila banyak membaca di dunia insyaallah bisa menolong kita esok di akhirat jamaah kami menggunakan Quran. Di kapal kita dan bahasa Allah kita berbanyak hendaknya zikrullah, kita berbanyak hendaknya mengucapkan la ilaha illallah. Sebab kata Rasulullah mata nasu bima ta'isubi, mati manusia itu menurut barang dan kebiasaan. Biasa lupa mati dalam lupa, biasa lidah selalu ingat kepada Allah mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah di saat dan kita sadar akhirkan batiup obat dan kabasawah dimatikan puluh itu dalam kalimat la ilaha illallah. Itu harapan kita jamaah kami mudah-mudahan. Aku pikir di PJ diijazahkan oleh guru kepada beliau tiga Ba'amal punya tiga aku hikmahnya di situ nan kubiah talata diate kapalo nan kapalo talataknya diate artinya tinggi. Ba'amal punya tiga karena di dalam Islam kita diperintah untuk menjunjung tinggi dan tiga perkara. Yang pertama menjunjung tinggi kita Allah, dan kedua menjunjung tinggi kita Nabi dan Rasul, dan ketiga menjunjung tinggi kita guru. Bahwa kepada dua menjunjung tinggi dan tiga rahmat daripada Allah, syafaat daripada Nabi, barakat daripada guru. Jadi kalau ingin kita mendapatkan limpahan rahmat Allah dunia sampai akhirat, hendaknya surah Allah turun kata Allah diberikan. Ingin kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya surah Nabi turun tanah Nabi hentikan. Sunnah Nabi kita buat, sifat Nabi kita tauladani, kemudian kita perbanyak beramal sunnah, kemudian kita perbanyak bersalawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga menjunjung tinggi tindak guru. Bahwa kepada menjunjung tinggi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, yakinlah saya yakinnya tanpa ada guru tidak akan tahu bahwa satu ilmu. Ada nampak dewan orang yang lahir ke dunia pun langsung jadi dosen. Ada nampak dewan orang yang lahir ke dunia pun langsung pandai mengaji.
menempuh proses belajar. Nama ilmunya pelajari kepada seorang guru dan tukang ajar. Di zaman bapak dan dikatakan menunjuk tinggi kita guru itu apa? Memaci areh, menggagang tabur sadar ilmu dan pengajian dalam diwarisi dalam diturunan di tubuh kepada kita. Aku dan kita paci areh, pun dan kita gagang tabur. Tanda yang bapak dia duduk dan paci sampai biru bak kajian, bak guru bak anak saksian. Takut-takut awak di dalam berpekak. Inilah yang zaman takut banyak ragam banyak macam. Tidak. Itu dan aswaja dan kaum ahli sunnah wal jamaah. Itu dan pengikut tasawuf selalu dihantam di urat. Jaya martabat golongan salafi wahabi. Ada martabat kemudian itu Islam pun dihantam dengan ajaran-ajaran sikap. Di zaman bapak itu dari yang sama. Mungkin sampai hari ini belakang. Lah suatu wangi dunia jamaah tempat itu di Indonesia kok angin salah satu pernyataan atau statement yang keluar dari Menteri Agama azan karet tidak sama hubungan anjing menyamakan azan dengan hubungan anjing itu adalah penghinaan besar jamaah tempat lahirun di Menteri Agama. Aku menentukan apa? Itulah yakin zaman. Itulah dijunjung tangguh. Itulah dijunjung masuk di kapal jamaah yang ambil pokok-pokok lagi manawak. Kue-kue lawak pokok banyak-banyakan amal mudah-mudahan salamai awak di dunia salamai di akhirat. Alhamdulillah subhanallah alhamdulillah ya, sudah turun 3 hari sampai hari setelah keluar pernyataan itu bumi digoyang oleh Allah. Kan kamu mau berkata? Karena sorry, kamu mau benar. Itu di sini juga benar saudaraku. Bahkan kamu kalau menurut berita di media yang bapak sampaikan Singapura kamu. Alhamdulillah subhanallah. Itulah yakin zaman. Jika berjamaah kue-kue lah itu berpegang. Tidak tunjuk tinggilah hati orang pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sekolah sampai waktu pegang dan kue-kue. Bagantung ke pemerintah dan pemerintah tak bisa waktu lagi. Bagantung ini kepada salah satu menteri agama. Tidak menteri agama itu tak bisa pedomani. Karena bagantung dan kue-kue hanya kepada Allah. Hanya kepada ajaran Rasulullah. Hanya kepada ajaran kursi guru-guru awak dahulu. Berpegang hati hari dan jiwa. Mudah-mudahan salamai waktunya, salamai keberhatian. Kemudian iko Al-Quran. Ukir tulisan tangan. Sekitar 28 tahun di belakang Al-Quran itu pernah dan sempat dicilo orang, di mana orang. Jadi akhirnya dikajar orang Malaysia itu jatuh ke dalam tabik basah Al-Quran. Dalamnya sudah mencapai orang Malaysia di sidang di pengadilan. Kalau barang termasuk barang BCB, benda cagar budaya, peninggalan purbakala yang dilindungi oleh undang-undang. Sia nama Cilo, sia nama dia, ada efek secara hukum. Secara hukum positif yang akan dilakukan. Berasa dulu. Satu dua baju apa tadi rupiah tiga nama tiga dua kali 3 cie salapan pada loyak tadi cie 9 Al-Quran cie lain 1 2 jamaah hari ini yang dimuliakan Allah. Jumlah ijazah dari guru Sabulun Korik sangat lewat bungu kemudian baju yang pertama jalan kambing dari 1 sampai 10. Bunga kepolisian akiasan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Indah dan Tuhan melainkan Allah wahdah lagi seorangnya Allah la syarikalah tidak jenis serikat baginya Allah. Allah itu adalah wahid, Allah itu adalah esa. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu yang tauhid.
mengesahkan zat Allah dan esok. Sekali jangan kita jadikan Allah itu berbilang. Sekali jangan kita jadikan Allah itu bermisal dan berumpama. Sekali jangan kita katakan Allah itu bertempat. Allah di atas. Di dalam kajian Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada berbuat sesuatu. Tidak ada berbuat. Sebab Allah bukan beda, Allah bukan sesuatu, Allah bukan bentuk. Kemudian yang kedua, wallahu muhitul lil alamin. Barang Allah meliputi sekalian alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di atas, tidak di langit, tidak di bumi. Barang meliputi sekalian alam. Wallahu muhitul lil alamin. Barang Allah meliputi sekalian alam. Al-Quran tauhid Palestina. Dan izin Tuhan yang tiara tak. Kalau Allah mengizin Tuhan yang tiara sakit benar. Kemudian jemaah menetap hubungan itu hablu minanas dan hablu minallah. Hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Hubungan itu tauhid dan tiga. Banyak afal sifat zat. La fa'ilun, la sifatun, la mawjudun fil hakikati billah. Tidak ada yang mempunyai pada hakikat dan perbuatan Allah. Tidak ada yang mempunyai sifat pada hakikat dan sifat Allah. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la wasilun, la mutakallimun fil hakikati billah. Pada hakikat yang adalah Allah. Kemudian dan ketiga tauhid zat la mawjudun fil hakikati illallah, tidak ada dan mawjud pada hakikat itu adalah wujud Allah. Kemudian hukum kemudian wujud ilmu nur suhud. Ampe alai ubah api, angin, air, tanah. Ada sir kubur dan kasar, ada sir kubur yang wajib. Kita bau dan kasar, kita bau yang wajib. Menyembah kepada Allah akan membuat lo isi sabar ampe banyak iman, Islam, tauhid, iman. Bukan kita jemaah perlukan tempat. Bunga boleh rukun Islam, bunga boleh anak rukun iman, bunga boleh tujuh sifat Allah Ta'ala kajari ke dalam tubuh kita yang wajib tujuh. Banyak hayat, ilmu, udara, iradat, sama, fasad, kalam. Apa jika jiwa? Man arafa nafsahu, waqad arafa rabbah. Man arafa rabbah, waqad fasadal biasalu. Siapa yang mengenal akan dirinya, berarti dia mengenal akan Tuhannya. Siapa batu-batu mengenal akan Tuhannya, mampu binasulah Tuhannya. Artinya apa? Itu karena dia teringat itu akan kebesaran Allah. Artinya apa? Hanya ilmu, udara, iradat, sama, pasar, kalam, dan adab, bukan awak dan punya. Siapa dan punya Allah Subhanahu. Itu hidup dihidupkan Allah, itu tahu ditahukan Allah, itu kuasa dikuasakan Allah. Kalau dah Allah bagi udara, kalau dah Allah menguasai kita, tidak akan mungkin di posisi kita jamaah kami dan Allah. Apa itu pandangan kita yang kepada Allah? Nampak rumah, nampak undang-undang, dan sampai lupa dengan undang-undang. Man arafa rabbah faqad fasadal jasad. Siapa yang betul-betul mengenal akan Rabbnya, siapa waktu-waktu mengenal akan Tuhannya, maka binasulah Tuhannya. Kalau tak pandang lewat zat Allah sama Tuhan, dan tampak lewat alam lain, dan tak pandang lewat sangka lain, dan tak pandang buang sama Tuhan. Kalau tak diburuh, dan akan mengarik sangka. Kalau tak dibudarat Allah, dan akan dibawa risiko. Kalau tak dikuasa Allah, dan akan bisa kita melakukan aktivitas apapun. Baiklah pandangan kita adalah kepada Allah. Mencari dan banyak, tampak dan satu, memandang dan satu, tampak dan banyak. Dulu ada paham risiko. Bunga bapuli anak, bunga bapuli sarapan, jika saluku sarapan. Bunga bapuli samilan dari memakai air samilan, tak kalau layak dipakai di kampung kita. Bunga bapuli 10 jumlah ijazah dari guru 10, jumlah murid bagian pertama dengan KMP pun 10. Artiasan pakai dan 10, buang dan 10. Nama dan kita pakai sifat
sifat Rasulullah dan terkandung di dalam ayat sanita hukum itu yang halus, yakni sidik, tabligh, amanah, fatona, khusyuk, tawaduk, ridho, sabar, warnasih, banyak pernahkah kita pakai? Nama dan kita buang sifat-sifat Abu Jahil dan terkandung di dalam sumbangan pakaian roh tangkis, yakni izin, khidmat, kiadat, balalu, riya, sumbangan, asap, takabur, lomo, tambahan. Itu yang harus kita buang. Takhaddi, tahaddi, dan tajalli. Takhaddi, takhaddi, dan tajalli. Mengosongkan, buang sifat-sifat Abu Jahil. Kemudian hiasi, merancang, masukkan ke dalam qalbu bahwa sifat-sifat Muhammad. Ketika qalbu bahwa mengandung sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat Muhammad, maka qalbu kita akan mengandung nur cahaya. Ketika mata hati awak percaya, mata hati awak akan terbuka. Ketika mata hati terbuka, makrifat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jamaah ini yang dimuliakan Allah, itulah kesimpulan pengajian kita. Di mengingat menimba waktu, kita ambil kesimpulan langkah dan niat tujuan kita datang dari Payakumbuh, datang dari Muaro, Kaulaan, ini awak berada di Surokondo, awak cari pakaian guru kita Sekur Hamid, lahiriah jubah peci Al-Quran dan kita cari, kabeh pinggang dan kita cari, batin nyobana, kita mencari pakaian kita. Artinya apa hikmah, apa kiasan yang tersirat dan terkandung di dalam peninggalan guru kita Sekur Hamid, dengan iko dan kita pakaian ke dalam diri kita sesuai bagi cinta awak hidup dan kami pakai mati dan kami tumpang. Mudah-mudahan pengajian kita dan pendek waktu kita nasibnya semoga baik kepada kita dan bersama. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.